Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Uti Nurlina, asal LPTK Universitas Malikus Saleh dengan NIM 2507611039. Praktik di Sekolah SMA Negeri 1 Pontianak dengan materi struktur teks observasi kelas 10 fase E, izin mempraktikkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai untuk proses pembelajaran hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan satu orang laki-laki yang memimpin doa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek daftar kehadiran. Yang pertama, Agustina, Aurora Grace, Bella Kalista, Carla Marta, Dewi Francisca, Deza Alvis, Elfonda Evan, Elsa Theodora, Ersa Ervelin, Eunice, Felicita, Grace Diva, Jessica Kirana, Christina Stefani, Leonardo. Oke, dispen apa? Musik. Selanjutnya, Maria Laurencia, Miranda, sama, dispen juga. Lanjut, Muhammad Aditya, Muhammad Dafa, Muhammad Fadil, Muhammad Fauzan, Nadine, Naufal, Raden Dimas, Spen, Raja, Raka, Sanken, Saskia, Sioni, Saipul, Tisa Aulia. Sakit? Oh ya, dari kapan sakitnya? Baru hari ini, berarti sedang di UKS? Oh iya. Selanjutnya Fania, Fashan, Vera, dispen juga, Zora, dispen. Oke, baik. Untuk yang dispen nanti tolong diinformasikan untuk tetap mengumpulkan tugas dan mengikuti materi yang telah Ibu ajarkan. Nanti untuk PPT dan bahan ajarnya akan Ibu bagikan di grup kelas kalian. Kemudian untuk Tisa, karena berhalangan hadir dikarenakan sakit, nanti juga minta tolong diinfokan dan semoga Tisa segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, selanjutnya boleh Ibu minta bantuannya, silakan. Sebelum mulai, Ibu akan meminta kalian untuk mengecek kebersihan kelas. Silahkan dicek kebersihan kelasnya. Apabila ada sampah di bawah bangkunya, Ibu minta tolong untuk diamankan terlebih dahulu. Selain itu, untuk pakaiannya juga silakan dicek. Kerapian pakaiannya, sepatu dan kaos kakinya.
agar kalian lebih nyaman untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan menampilkan ada satu video, boleh disimak. Setelah itu Ibu akan minta satu orang untuk menyimpulkan dari video yang Ibu tampilkan. Oke, itu video motivasi. Jadi Ibu akan minta satu orang untuk menyimpulkan video yang telah Ibu tampilkan. Ada yang bersedia untuk menyimpulkan satu videonya? Oke, silakan berdiri, sebutkan namanya. Oke teman-teman, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Karisma, kami semua bisa panggil saya Sita. Jadi berdirinya saya di sini adalah untuk menyimpulkan video inspiratif yang sudah kita lihat atau kita tonton bersama Ibu. Dari sepenangkapan atau yang saya dapat dari video itu adalah di dalam kehidupan itu pasti kan ada ups and down. Bahkan ketika sudah berada di titik yang paling atas atau di titik tertinggi, ketika kita mencapai tujuan, pasti tetap ada namanya ups and down. Nah, untuk itu kita untuk tidak menyerah dalam kehidupan dan juga untuk terus mau berjalan meskipun di dalam tantangan kehidupan itu sendiri. Nah, itu saja yang saya dapat dari video yang telah kita tonton. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Siska. Terima kasih Siska. Selanjutnya ada satu orang lagi yang bersedia. Bella mungkin, silakan Bella. Ya, perkenalkan nama saya Bella Karista Putri. Jadi dari video yang sudah saya lihat tadi bahwa kita bisa melihat banyak sekali cobaan yang ada di hidup kita. Terkadang kita sudah berada di atas, kita sudah sukses ibaratnya, pasti akan ada tantangan yang kita hadapi yang membuat kita dapat jatuh lagi. Nah, disitulah kita dapat belajar bahwa kita itu tidak boleh menyerah di dalam kehidupan kita, apapun cobaan yang ada, kita harus percaya bahwa kita dapat tetap kembali ke posisi kita yang awal, karena posisi kita itu sudah direncanakan sama Tuhan. Mungkin ini yang boleh tepuk tangan untuk Bella. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Siska dan Bella karena sudah menyampaikan mengenai video yang telah kita tonton secara bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan dari video yang Ibu tampilkan bahwa kita itu tidak boleh menyerah. Jadi kalau misalnya gagal, coba lagi, sampai pada akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan itu. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, selanjutnya, jadi ini materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, keterkaitan antara materi ini dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 3 yang akan Ibu gandeng ya untuk profil pelajar Pancasilanya di dalam materi ini. Yang pertama, bergotong royong, kemudian keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Jadi ketiga profil pelajar Pancasila itu Ibu harapkan nanti muncul pada saat proses pembelajaran ini. Nah, selanjutnya untuk materinya adalah struktur dari teks observasi. Ini ada tujuan pembelajaran 10.1. Murid dapat menelaah isi teks observasi berdasarkan data objektif dengan kritis dan komunikatif. Kemudian yang kedua, indikator tujuan pembelajaran menganalisis struktur teks observasi serta memberikan alasannya. Nah, dari materi yang akan kita pelajari ini, hubungan atau keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari tentu pasti ada, ya kan? Nanti setelah belajar kalian akan menemukan apa relevansi antara materi yang kita pelajari pada hari ini dengan atau apa yang ada di dalam kehidupan nyata dari kalian. Selanjutnya, minggu sebelum proses pembelajaran ini, Ibu telah memberikan materi mengenai teks anekdot. Kalau untuk anekdot itu sudah paham ya. Jadi teks anekdot itu adalah sebuah cerita lucu yang di dalamnya membahas mengenai isu-isu sosial. Ada kritikannya, kemudian ada pesannya. Artinya sama, antara anekdot dan observasi pasti ada hal atau pesan yang ingin disampaikan Ibu sebagai gurunya kepada kalian. Jadi nanti di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menerapkan yang sudah kalian pelajari di sekolah. Jelas? Jelas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah mengamati sesuatu? Pernah enggak? Kira-kira kalian mengamati sesuatu? Oke, kira-kira apa tuh sesuatu yang pernah kalian amati? Ada yang ingin mencoba menyampaikan pendapatnya? Carla? Oke, silahkan. Boleh Carla, sebentar. Kira-kira apa sesuatu yang pernah kamu amati di dalam kehidupan sehari-hari kamu? Untuk yang pernah saya amati itu contohnya aja dengan kipas ya guys. Dari kipas ini kita tuh dapat mengamati bahwa ada banyak objek-objek yang kita dapat lihat seperti dari ada tombolnya, ada dari warnanya yang bermacam dan bervariasi, serta ada juga tempat untuk dia mengecas dan juga ada kipasnya sendiri. Jadi setiap benda-benda yang kita amati itu pasti memiliki ciri-cirinya tersendiri dan khas. Oke, terima kasih Carla. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pernahkah kalian membaca teks observasi? Pernah tidak kalian membaca? Mungkin di artikel, atau di majalah, atau di koran, atau di buku-buku paket. Pernah membaca teks observasi? Pernah? Pernah, oke. Pertanyaan yang ketiga, mengapa teks laporan hasil observasi harus bersifat objektif? Kira-kira ada yang ingin mencoba menjawab? Kenapa nih? Ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, sifatnya itu harus objektif. Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan, Nadine. Kenapa harus objektif? Karena kalau observasi berarti kita mengamati suatu benda. Jadi kita harus berdasarkan fakta atau data dari yang kita lihat itu. Oke, baik. Terima kasih Nadine. Boleh tepuk tangan buat Nadine. Nah, jadi dari ketiga pertanyaan pemantik ini, yang pertama, apakah kalian pernah mengamati sesuatu? Pasti pernah semuanya mengamati sesuatu. Entah tadi kipas angin misalnya, atau misalnya ada bunga, atau botol minum yang ada di depan kalian. Kemudian yang kedua, pernah kalian membaca teks observasi? Pernah ya? Oke, yang ketiga, ini tadi sudah disampaikan oleh Nadine alasannya kenapa harus sifatnya objektif. Nanti Ibu akan jelaskan di materi selanjutnya. Jadi dari pertanyaan pemantik, dapat Ibu simpulkan sedikit bahwa walaupun Ibu belum menyampaikan materi mengenai teks observasi, tetapi kalian sudah cukup tahu atau cukup memahami gambaran tentang teks observasi itu sendiri.
Baik, selanjutnya Ibu akan tampilkan ada satu contoh dari teks observasi. Silahkan dibaca, kemudian diskusi dengan teman sebangkunya. Silahkan. Boleh dibaca dulu. Oke, sebentar Ibu zoom ya. Jelas? Ini kelihatan? Ah, lanjut ke paragraf selanjutnya ya. Boleh sambil berdiskusi dengan teman sebangkunya, kira-kira apakah teks yang Ibu tampilkan ini termasuk ke dalam teks observasi? Sudah selesai kalian baca? Oke, kalau sudah selesai kita beralih ke PPT-nya terlebih dahulu. Nanti jawabannya boleh disimpan di dalam hatinya dulu ya. Kita beralih ke PPT. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai materi teks observasi. Ini yang Ibu tampilkan berkenaan dengan pengertian teks observasi. Yang pertama, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Kemudian perhatikan poin yang kedua, objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Kemudian poin yang ketiga, misalnya fenomena alam, pergeseran budaya atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita atau di lingkungan kita ya. Poin yang keempat, observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Jadi, dari paparan PowerPoint ini dapat disimpulkan bahwa teks observasi itu adalah sebuah teks yang meneliti, mengamati. Tadi sudah disampaikan oleh Carla ya. Nah, jadi sebuah teks yang mengamati atau meneliti mengenai suatu objek dan diteliti secara rinci atau detail. Contoh, misalnya Ibu meminta kalian untuk mengamati botol minum yang ada di depan kalian. Nah, botol minumnya itu kan berbeda-beda. Dari ukurannya, dari warnanya, dari ada apa saja yang terdapat di dalam botol itu. Misalnya, yang botol yang ini tidak ada gantungannya.
Tetapi botol yang ini ada gantungannya. Kemudian dari ukurannya juga berbeda, dari warnanya berbeda. Nah, jadi itu gambaran mengenai teks observasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks observasi itu adalah teks yang dimana kamu diminta untuk mengamati atau meneliti suatu objek. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini untuk pengertian teks laporan observasi ada menurut KBBI. Kata laporan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Sementara untuk kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Yang kedua, ini kesimpulannya, pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teks laporan observasi itu kalian pasti memerlukan yang namanya apa? Data. Jadi kita perlu data untuk membuat teks observasi. Nah, data ini dapatnya dari mana? Data ini dapatnya dari mana? Coba, data ini dapatnya dari mana? Dari pada saat kamu menyampaikan atau mencari datanya tadi melalui observasi. Kamu mengamati ke lapangan. Kamu meneliti secara langsung. Tadi contohnya, misalnya ibu minta kalian untuk meneliti botol minum. Kamu nih yang lihat langsung nih, botol minumnya warnanya apa, bentuknya seperti apa. Nah, jadi kita perlu data. Nah, apakah data yang kita perlukan ini hanya yang kita dapatkan pada saat kita meneliti? Tidak, ya kan? Betul, tidak. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita bahas tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan, itu kan kayak ada nama ilmiahnya. Bu, saya tidak mengetahui nama ilmiahnya. Jadi tahunya dari mana? Boleh cari datanya. Dari mana? Dari berbagai macam sumber. Di mana mencarinya? Sumber apa yang bisa kita gunakan? Bisa? Buku. Kemudian apa lagi? Internet. Nah, internet ini kan ada banyak nih nanti media-media sosial bisa kalian gunakan. Misalnya ada Instagram, ada TikTok, kemudian apa lagi? Boleh di YouTube, misalnya ada podcast. Nah, itu juga boleh, tetapi tetap harus dicek valid atau tidak datanya tadi. Jelas? Oke, lanjut. Nah, ini data objektif tadi harus fakta, ya kan? Kenapa? Nah, ini data objektif dalam suatu teks laporan observasi merupakan sebuah data yang bersifat objektif, di mana data ini dikumpulkan berdasarkan penelitian atau pengamatan. Berarti kamu meneliti secara langsung, kamu mengamati secara langsung. Ya. Kemudian poin yang kedua, objektif merupakan keadaan yang apa adanya. Jadi data objektif itu tanpa dipengaruhi oleh pendapat siapapun. Makanya dia dihubungkan dengan yang namanya fakta tadi. Harus valid, ya kan? Dapat dipertanggungjawabkan. Sudah teruji kebenarannya. Nah, ini masuk ke dalam ciri-ciri dari kalimat fakta, ya. Ini contoh untuk kalimat fakta, misalnya pendidikan di Indonesia diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu contoh fakta. Tapi kalau pendapat berbeda. Dia itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Kalau fakta sifatnya objektif, kalau pendapat sifatnya subjektif. Jelas untuk kalimat fakta? Jelas. Selanjutnya, ini tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Intinya, tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah kita ingin menyampaikan sebuah informasi kepada orang yang nanti yang membaca teksnya atau orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan melalui teks observasi itu. Lanjut,
ini ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, seluruh informasi bersifat objektif. Sudah pasti ya kan? Kenapa harus objektif tadi? Karena sesuai faktanya. Ya betul, sesuai faktanya. Jadi sifatnya objektif. Kemudian yang kedua, data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya, valid. Ya, jadi dapat dipertanggungjawabkan, tidak dalam bentuk argumen ataupun pendapat kamu. Kemudian yang keempat, peninjauan dilakukan secara cermat dan teliti. Kenapa harus cermat dan teliti? Kenapa harus cermat dan teliti? Ada yang tahu kenapa harus cermat dan teliti ketika kita membuat teks laporan hasil observasi? Ada yang ingin mencoba menyampaikan pendapatnya? Carla? Oke, silahkan Carla. Boleh sambil berdiri. Untuk pertanyaannya, kenapa peninjauan itu harus dilakukan secara cermat dan teliti? Mungkin kalau kita ketahui bahwa kalau misalnya kita menulis sesuatu ataupun meninjau sesuatu secara asal-asalan, pasti hasilnya nggak bagus. Oleh karena itu, dengan adanya gimana cara kita dapat meninjau sesuatu itu dengan cermat dan teliti, maka hasil yang dihasilkan juga akan lebih baik dan better dari sebelumnya. Oke, terima kasih Carla. Boleh tepuk tangan untuk Carla. Nah, jadi ini alasan kenapa ketika kita melakukan peninjauan atau ketika kita meneliti harus secara cermat dan teliti. Balik lagi ke pengertian dari observasi. Kita mengamati, ya kan? Kita meneliti. Jadi itu harus benar-benar teliti, cermat, dan rinci, serta detail. Misalnya, bahas botol minum. Semua aspek yang ada di dalam botol minum ini harus kita bahas. Dari bentuknya, ini bahan botolnya apa, ada apa saja, warnanya, ukurannya, apa manfaatnya. Nah, jadi itu kenapa peninjauan dilakukan secara cermat dan teliti. Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir akan Ibu buka sesi tanya jawab ya. Nah, ini poin utamanya adalah struktur teks observasi. Jadi, yang namanya sebuah teks itu pasti ada bagian pendahuluan atau pembuka, ada bagian isi, ada bagian penutup. Hanya saja di tiap teks itu berbeda-beda istilah yang digunakan. Nah, kalau di struktur teks observasi atau di teks observasi, istilah yang digunakan untuk bagian pembuka itu ada pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian yang kedua, untuk bagian isi atau bagian intinya ada deskripsi bagian. Kemudian untuk yang ketiga, bagian penutupnya ada deskripsi manfaat ataupun kesimpulan. Sekarang kita perhatikan tiap-tiap struktur teks observasi. Yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Sudah pasti letaknya berada di mana? Di awal teksnya, sebagai pembuka teksnya. Nah, ini yang perlu disampaikan ketika kita membuat teks observasi pada bagian pernyataan umum. Yang pertama, dia berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan. Hal umum tentang objek yang akan dikaji, serta menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek tersebut. Jadi, Ibu simpulkan, kalau untuk pernyataan umumnya ini, yang perlu kita bahas adalah kita memperkenalkan apa objek yang akan kita bahas atau akan kita teliti tadi. Nah, jadi ini bentuknya masih secara umum, belum rinci. Ya. Lanjut ke struktur yang kedua. Struktur inti atau isi. Istilah di dalam teks observasi disebut juga sebagai deskripsi bagian. Ya. Jadi pada deskripsi bagian berisi tentang penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Nah, kalau tadi bagian pernyataan umum itu sebagai pengantarnya, sebagai perkenalan mengenai objek yang kita bahas, kalau deskripsi bagian, ini sudah membahas mengenai rincinya, detail mengenai objeknya tadi.
Misalnya, kita bahasnya tentang kelas 10L ya. Nah, yang perlu kita bahas di bagian deskripsi bagian ini apa? Ya, mengenai ciri-ciri dari 10L ini. Ada berapa mejanya, kursinya. Oh, ada meja guru, ada kursi gurunya. Di atas meja guru ada bendera, kemudian ada bunganya. Nah, itu udah rinci kita bahas. Ya. Jadi kalau bagian yang rincinya masuk ke deskripsi bagian. Lanjut, deskripsi manfaat. Nah, untuk deskripsi manfaat, menjelaskan mengenai manfaat dari objek yang diobservasi. Jadi, deskripsi manfaat ini bagian paling akhir ya, sebagai bagian penutupnya. Atau kalau di dalam teks-teks lainnya disebut juga dengan kesimpulan ataupun simpulan. Nah, untuk deskripsi manfaat yang perlu disampaikan ini apa saja? Ya, manfaatnya. Manfaat mengenai objek yang kita bahas. Apa manfaat dari botol minum? Oh, untuk menyimpan air minum. Kenapa kita harus minum air minum? Jadi itu yang perlu kita bahas di bagian deskripsi manfaat. Artinya dia menegaskan kembali apa yang telah dibahas di bagian pernyataan umum dan bagian deskripsi bagian. Jelas sampai di sini? Jelas, oke. Karena materi dari struktur teks observasi sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang masih bingung atau masih kurang paham mengenai materi yang Ibu sampaikan. Silakan boleh bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan? Ada atau tidak? Oke, silakan Kakak. Boleh sebutkan namanya dulu, Kak. Kemudian apa pertanyaan yang ingin kamu sampaikan? Perkenalkan, nama saya Jessica Kirana Lukman, biasanya dipanggil Jessica. Ibu kan tadi jelaskin teks observasi itu biasanya itu berisi tentang informasi berdasarkan fakta atau yang bersifat informatif. Iya. Nah, bagaimana caranya agar teks observasi ini menarik untuk dibaca? Jadi selain informatif tapi juga menarik untuk dibaca. Oke, berarti dari segi pengemasan dari teksnya ya, gimana caranya biar menarik untuk dibaca. Tadi kalau misalnya kita membuat teks, udah pasti sesuaikan dengan strukturnya. Strukturnya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, jadi kalau secara penulisan berarti tetap disesuaikan dengan strukturnya tadi. Ya, kemudian jangan lupa perhatikan dari segi kebahasaannya. Dari penggunaan kata bakunya, kemudian penggunaan huruf kapitalnya, tanda bacanya itu harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya untuk yang menarik, gimana nih biar menarik? Jadi orang tertarik untuk membacanya. Yang pertama, dari tema yang kita pilih. Temanya berarti harus disesuaikan. Kira-kira target yang akan membaca teks observasi itu siapa? Misalnya, oh anak SMA. Anak SMA itu dekat dengan tema apa? Oh, dekat dengan tema misalnya psikologis. Ya kan, membahas tentang psikologis. Generasi strawberry dan lain sebagainya. Gen Z dan lain sebagainya. Atau bagaimana cara belajar yang efektif. Atau bagaimana cara mempersiapkan TKA. Nah, itu bisa. Jadi cari materi yang sesuai dengan apa targetnya, siapa targetnya, ya. Kemudian setelah itu cari tema yang memang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Nah, itu bisa. Selanjutnya, setelah dari temanya, baru dari segi penulisannya tadi. Dari bagaimana cara kamu membuat judulnya. Judulnya kan harus kayak menarik nih, memancing orang untuk membacanya. Ya kan? Misalnya biasanya kalau kita mau beli buku, kita lihat judulnya dulu kan. Setelah lihat judulnya, lihat sinopsis, kalau cerita, ya kan? Tapi kalau teks, kita lihat dulu nih, apa temanya, kemudian apa judulnya, kira-kira dia memancing kita untuk membaca atau tidak. Nah, kalau dari Ibu seperti itu. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan agar orang tertarik juga untuk membaca teks observasinya tadi. Dan tentunya harus ada informasi yang bermanfaat yang kita bisa bagikan di dalam teks observasi itu.
Jadi orang tidak hanya membaca saja, tapi membaca kemudian ada timbal baliknya, manfaat yang didapatkan. Jelas sampai di sini? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, silahkan. Boleh berdiri, Kak. Sebutkan namanya. Elsa. Silakan, Elsa. Izin bertanya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Elsa Theodora, biasa dipanggil Elsa. Nah, Elsa mau nanya, kan tadi udah diketahui kalau teks observasi itu sesuai dengan objektif dan faktual. Nah, apa akibat jika teks observasi itu ditulis berdasarkan dengan pendapat dari penulisnya sendiri? Oke, terima kasih. Berarti sifatnya dia tidak objektif, subjektif ya. Boleh tidak? Teks observasi sifatnya itu subjektif. Tidak boleh, karena tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ciri dari teks observasi sifatnya itu adalah objektif, bukan subjektif. Berarti dia bukan pendapat orang. Kemudian apa dampaknya nih kalau misalnya kita menulis tapi tidak objektif, melainkan subjektif tadi? Kira-kira apa? Menimbulkan informasi yang salah atau namanya apa istilahnya yang sudah kita pelajari? Bias informasi. Jadi bias informasi, menimbulkan bias informasi, ada kekeliruan. Nah, jadi itu bisa salah tanggap juga nanti orang yang membacanya. Jadi makanya sudah dikatakan bahwa ciri dari teks observasi dia harus bersifat objektif, bukan subjektif. Jadi jangan sampai orang membacanya kemudian jadi salah tafsir gara-gara bias informasi yang kalian sampaikan. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai materi struktur teks observasi? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, karena minggu lalu Ibu sudah minta kalian untuk mempersiapkan 5 kelompok untuk tugas pada hari ini. Jadi silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati pada minggu lalu ya. Boleh misalnya di sebelah sini mau kelompok 1. Ini kelompok berapa nih? Oke, boleh bergabung dulu, silakan. Boleh Ibu hitung sampai dengan 5 harus sudah bergabung dengan teman kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan duduk. Pakai kursi yang ada di dekat kamu saja ya. Ibu akan bagikan, boleh perwakilan kelompoknya silakan maju. Ambil tugasnya. Silakan maju. Ini kelompok berapa? Oke, ini 2, yang ini. Oh. Yang ini kelompok berapa? Oke. Sekarang Ibu cek dulu ya kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1. Oke, 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sekarang kalian sudah pegang tugasnya. Karena kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, yaitu teks observasi, struktur dari teks observasi. Jadi ada satu teks, ini ada satu teks observasi. Silakan kalian baca bersama-sama, diskusi ya, diskusi, baca bersama-sama. Kemudian kalian tentukan di halaman selanjutnya. Ini ada, tulis nama anggota kelompok kalian, siapa saja. Kemudian berarti kelasnya kelas 10L. Ini ada struktur teksnya, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Pertanyaannya ada di bagian sini, bagian depan. Baca secara teliti teks observasi yang berjudul kunang-kunang. Kemudian yang kedua, klasifikasikan teks observasi yang disajikan berdasarkan strukturnya. Jadi cara menjawabnya sambil Ibu jelaskan. Setelah kalian baca, kalian tentukan paragraf pertama masuk ke struktur teks yang mana? Paragraf kedua
ketiga, keempat, dan kelima. Struktur teks yang mana? Tambahkan sedikit alasannya. Kenapa paragraf itu masuk ke dalam, misalnya struktur deskripsi bagian. Silakan, boleh langsung diskusi dengan teman kelompoknya. Untuk yang menuliskan jawabannya cukup hanya satu orang saja. Boleh? Kan kau yang memegang. Silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Jadi paragraf Pertama, berapa paragraf sih? berapa paragraf? Empat. Ini nggak boleh cabut mas Natus. Empat. Dua. Tiga, empat. Oke, sudah? 2 sampai 4. Silakan sambil diskusi. Teksnya dibaca dulu. Ditulis rapi tapi kecil. Setelah dibaca, baru tentukan dari strukturnya. Alasannya Nah, ini kan sudah ditentukan nih. Oh, paragraf ini masuk ke struktur yang ini. Sampaikan alasannya. alasannya ini secara umum atau alasan sesuai dari teks ini? Sesuai dari teks ini. Disesuaikan dengan teks ini. Kenapa paragraf yang pertama misalnya masuk ke deskripsi bagian? Contoh. Ya, silakan. Di awal karena membahas yang menjelaskan. Di awal berisi tentang pembuka atau pengantar tentang objek yaitu. Sudah? Oke, silakan dibaca dulu. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota dari kelompoknya, kemudian kelas 10L berarti ya. Di awal paragraf itu terdapat pembuka apa komentar yaitu berupa garis besar itu berupa garis besar tentang kunang-kunang mengenai kunang-kunang. Nah, betul. Jadi sampaikan alasannya nih. Kenapa paragraf 1 misalnya masuk ke pernyataan umum. Alasannya disesuaikan dengan teksnya ya. Garis besar Mengenai artian dari garis kecil besar kunang-kunang. garis besar. Kelompok Eunis sudah? Sedikit lagi Bu. Oke, sedikit lagi. Karena ini jumlahnya 5 orang, satu-satu. Satu paragraf, satu alasan. Sama-sama. Kelompok Saipul, sudah Saipul? baru nulis. Oke. Awal terus apa lagi Deskripsi singkat tentang kunang-kunang. mengenai kunang-kunang Warnanya. mengenai kunang-kunang Udah itu aja. ada lagi nggak? Dari aku udah. Aku ulang ya, karena di awal paragraf terdapat pembuka atau pengantar yaitu berupa garis besar mengenai objek yang sedang dibahas yaitu kunang-kunang. Seperti pengenalan atau pengertian awal, deskripsi singkat mengenai kunang-kunang, kayak nanggung dan di teksnya. Tadi itu kayak ada Nah, kira-kira apa lagi tuh yang termasuk? kayak nanggung gitu kan. Bu? Iya, betul. Karena menggunakan konjungsi dan berarti harus ada dua dijelaskan. Dan informasi apa? Kelompok Nadine, sudah Nadine? Tanpa undang-undang
Sudah, berarti tinggal alasannya ya. Berarti ini alasan per paragrafnya atau secara keseluruhan boleh? Oh, boleh. Berarti misalnya 2, 3, 4. Kenapa nih masuk diskusi bagian? Apa nih yang dipaparkan? Nah, itu sampaikan di bagian alasannya. Ini apa? Oke. Ya, bagian kita baca dulu ya. Baca dulu. Aduh, kenapa? Tidak berbahan. Kesimpulan ya kan? Boleh. Kesimpulan. Diskusi selama jadi manfaat. Ini masih ada selama. Kesimpulannya malah dimulai dari kalimat. Apa itu ya? Jadi masuk kesimpulan kan apa itu keuntungan sih kayak cara kesimpulan dari saya kesimpulan manfaat dari saya guna-guna manfaat bagi yang ada tidak untuk manfaat bagi yang lain kayak hewan lain iya Ada yang sudah selesai? bentar bro. Oke, 5 menit lagi ya. Setelah itu kita sampaikan apa yang sudah kalian jawab dan diskusikan dengan kelompok kalian. Ini jadi gimana? Udah, itu kan dari alasan dari ini apa? Tinggal nggak sih? Maksudnya masih lanjutan dari sini. Lanjutan. Nah, ya kan beda konsepnya. Ini kan kesimpulannya. Ini kan alasan itu. Apa itu saja. Kelompok 1, mana kelompok 1 tadi? 1 sudah? Sedikit lagi? Oke. Kelompok 2? Sudah sampai bagian apa? Sedikit lagi? Kelompok 3? Sudah? Oke. Berarti kelompok 3 sudah ya. Kelompok 4? 1 lagi. Oke, sip. Kelompok 5? Sedikit lagi. Yang sudah, kelompok 3 ya tadi ya, yang sudah ya. Boleh dicek ulang kembali ya. Jawabannya dicek kembali dan dipastikan apakah jawabannya sudah sesuai. Diingat lagi tadi apa materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai struktur teks observasi. Untuk deskripsi bagian boleh digabungkan jadi satu secara umum, alasannya juga boleh ya. Manfaat cahaya penanggungan Manfaat penanggungan yang menghasilkan cahaya. Sudah, kalau sudah dicek lagi, baca sekali lagi sebelum kalian presentasikan. Baca sekali lagi sebelum kalian presentasikan. Pertama kan paragraf pertama terdapat di awal dan menjelaskan secara umum Boleh maju sedikit? menjelaskan tentang topiknya yaitu topik. Tapi udah definisi sih dalam manfaat. Gimana tambah ini? Karena paragraf pertama terdapat di awal dan menjelaskan secara umum. Apa alasannya? Karena di paragraf ini menjelaskan tentang manfaat cahaya. Apakah ada selain manfaat yang disampaikan? Ini hapus ya. Kalau yang kedua, tinggal baca aja. terus yang ini digunakan sekali Oke, boleh sambil dicek kembali. Pastikan lagi nih dari kelima paragraf. Apakah sudah sesuai dengan strukturnya? Oke, sudah selesai. Kelompok 1, mana kelompok 1?
1 sudah selesai? Sudah? Tinggal sedikit lagi. Kelompok 2. 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah? Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasilnya. Untuk presentasi hasilnya, Ibu hanya minta kalian perwakilan kelompok saja untuk membacakan jawaban dari kalian dan dibacakan tetap di daerah bangku kalian saja, tidak perlu maju ya. Jadi cukup berdiri saja, kemudian sebutkan nama dan kamu perwakilan kelompok berapa. Jelas? Oke. Jadi kalau untuk presentasinya Ibu acak saja ya, tidak perlu berurutan 1 2 3 dan 4 dan 5. Ada yang bersedia untuk menyampaikan hasilnya terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Yang membacakan terlebih dahulu. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan perwakilannya. Yang lain boleh disimak ya jawabannya. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya Aurora sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu di dalam struktur teks pernyataan umum itu terdapat pada paragraf 1 yang memiliki alasan karena paragraf pertama terdapat di awal dan menjelaskan secara umum tentang kunang-kunang atau definisi dan gambaran umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Alasannya karena memberikan urutan yang detail tentang bagian-bagian seperti habitat, perilaku, ciri fisik, dan kebiasaan dari hidup kunang-kunang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat terdapat pada paragraf 5 yang menjelaskan fungsi cahaya bagi kunang-kunang untuk melindungi diri dan menarik pasangan atau kegunaan, fungsi, dan peran objek dari kunang-kunang tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kelompok 1 duluan ya. Kelompok 1. Silakan, siapa perwakilannya? Oke. Perkenalkan, nama saya Faswan Calvin Arga Halovo dari kelompok 1. Ingin menjawab, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ada di paragraf 1. Karena paragraf ini memberikan definisi umum tentang apa itu kunang-kunang, seperti ciri-ciri dan spesifikasi, serta info umum. Deskripsi bagiannya ada terdapat di paragraf 2, 3, dan 4. Karena paragraf ini mendeskripsikan kunang-kunang yang lumayan lengkap, seperti habitat, ciri-ciri, makanan kunang-kunang, dan cara kunang-kunang mengundang jenis penjantannya. Deskripsi manfaat terdapat di paragraf 5. Karena paragraf ini menjelaskan fungsi dan kegunaan cahaya kunang-kunang dan cahayanya untuk melindungi diri. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Oke, perkenalkan saya Fania Evicentika dari perwakilan kelompok 5 yang di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dari penilaian struktur teks. Nah, ada 3 struktur teks pada teks ini. Yang pertama, pernyataan umum yang terletak pada paragraf pertama. Kenapa paragraf pertama? Karena di awal paragraf terdapat pembukaan atau pengantar, yaitu berupa garis besar mengenai objek yang sedang dibahas, yaitu kunang-kunang. Nah, seperti pengenalan atau pengertian awal, deskripsi singkat mengenai kunang-kunang, dan informasi umum mengenai kunang-kunang itu sendiri. Selanjutnya ada deskripsi bagian, itu terletak pada paragraf 2, 3, dan 4. Untuk alasannya itu karena di paragraf tersebut terdapat penjelasan detail mengenai kunang-kunang dan bagian spesifik dari kunang-kunang tersebut. Seperti ada disebutkan habitatnya, aktivitasnya, anatominya yang terdiri dari 3 bagian, dan ciri fisiknya serta makanannya hingga cara berkembang biaknya. Selanjutnya, struktur teks yang terakhir itu ada deskripsi manfaat yang terletak pada paragraf kelima. Kenapa terletak di paragraf kelima? Itu karena berisi manfaat dari cahaya kunang-kunang dan ternyata tidak berbahaya, serta menegaskan kembali teks observasi yang sedang dibahas, yaitu kunang-kunang, dan manfaat cahaya tersebut bagi kunang-kunang itu sendiri.
Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4 langsung. Oke, teman-teman, jadi aku perwakilan dari kelompok 4 izin menjelaskan hasil dari diskusi kami. Jadi, dari hasil diskusi kami telah menemukan dari teks kunang-kunang bahwa pernyataan umum ini terletak pada paragraf pertama. Nah, alasannya itu adalah karena paragraf ini memaparkan informasi mengenai kunang-kunang itu secara umum. Kemudian kami juga menemukan deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya ini terletak di paragraf 2, 3, dan 4. Alasannya itu adalah karena ketiga paragraf ini mendeskripsikan informasi mengenai kunang-kunang secara lebih rinci mulai dari habitat, fisik, hingga makanannya. Kemudian kami juga telah menemukan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaatnya ini terletak pada paragraf 5. Alasannya itu adalah paragraf ini mendeskripsikan manfaat dari cahaya pada kunang-kunang itu sendiri. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan Saiful. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Saiful Almi. Saya akan membacakan hasil deskripsi kelompok kami ya. Yang pertama, pernyataan umum terdapat pada paragraf Boleh lebih pertama. nyaring suaranya Saiful. Alasannya karena paragraf pertama memberi penjelasan umum tentang kunang-kunang. Yang kedua, deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Alasan karena paragraf 2, 3, dan 4 mendeskripsikan tentang tempat tinggal dan struktur tubuh dan jenis makanan kunang-kunang. Yang terakhir, deskripsi manfaat terdapat pada paragraf kelima karena di paragraf ini menjelaskan tentang manfaat cahaya kunang-kunang. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok terakhir. Baik, jadi dapat Ibu simpulkan dari hasil presentasi kelima kelompok ini, tentu kan sudah benar-benar paham mengenai materi struktur teks observasi. Karena apa? Karena dari pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian, kalian bisa menjawab dengan betul dan tepat. Jadi dari teks observasi kunang-kunang, itu kan ada berapa paragraf tadi? 5 paragraf. Jadi paragraf pertama itu termasuk ke dalam pernyataan umum karena dia masih memperkenalkan mengenai objek dari kunang-kunang itu. Kemudian paragraf kedua, 3, dan 4 itu termasuk ke dalam deskripsi bagian, yaitu struktur yang kedua. Di sini sudah membahas mengenai ciri-ciri dari kunang-kunangnya, dari habitatnya tadi, kemudian bentuknya tadi tidak dijelaskan. Bentuknya, kemudian apa lagi? Anatominya. Nah, ini masuk ke deskripsi bagian. Dan yang terakhir, struktur yang ketiga berarti sudah pasti masuk di paragraf yang kelima. Kenapa? Karena ini berisi mengenai simpulan, ya kan? Ini berisi mengenai simpulan dan disampaikan juga mengenai manfaat dari teks observasi, yaitu objeknya kunang-kunang. Baik, sekarang boleh dikumpulkan untuk LKPD-nya. Silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Silakan kembali dulu ke tempat duduk asalnya. Silakan kembali ke tempat duduk asalnya. Oke, boleh duduk terlebih dahulu. Sudah? Jadi, ada pertanyaan tidak mengenai materi observasi? Aman? Oke, paham semuanya ya? Jelas untuk strukturnya. Jadi, dapat disimpulkan relevansi. Kenapa kita belajar materi teks observasi tadi? Untuk apa? Untuk kalian mengamati mengenai suatu objek tertentu nantinya. Dan tentunya sebagai bekal
pada saat kalian nantinya di perkuliahan. Jadi nanti kalau di kuliah itu kan ada melakukan penelitian. Nah, jadi setidaknya setelah mempelajari materi dari observasi, kalian sudah mulai paham bagaimana cara kalian meneliti, bagaimana cara kalian mengamati. Jadi itu relevansi dalam kehidupan sehari-hari untuk kalian. Selanjutnya, Ibu akan bagikan lembar refleksi mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti akan Ibu jelaskan cara kerjanya seperti apa. Sama-sama. Sama-sama. Tahan dulu, jangan langsung diisi, nanti Ibu jelaskan, ya. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Baris terakhir. Oke. Sudah dipegang semuanya. Boleh bantu sambil diisi ya. Tata caranya seperti apa? Ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga silakan diceklis. Ya, apakah materi teks laporan observasi menarik atau tidak untuk kalian, nanti tinggal diisi saja. Jadi yang paling sangat baik itu poinnya berarti di 4. Berarti 1, 2, dan 3. Cara menjawabnya seperti itu untuk lembar refleksinya. Untuk yang keempat, tuliskan jika kalian mendapati kesulitan pada saat mempelajari materi teks laporan observasi, khususnya untuk struktur teks observasi. Boleh sambil diisi. Misalnya kalian mendapati ada kesulitan tadi pada saat Ibu menyampaikan mengenai materi teks observasi. Boleh disampaikan, artinya bisa menjadi perbaikan untuk Ibu dan kalian sendiri. Jadi silahkan sampaikan saja. Nah, sama lembar refleksi ini berarti juga dia harus valid nih. Sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi biar Ibu tidak salah tafsir. Jadi jangan mengatakan, oh saya sudah paham Bu, ternyata masih belum paham, ya kan? Atau ternyata masih ada kesulitan. Sudah selesai semuanya? Sebelum kita beralih ke lembar refleksi murid,
Ibu juga akan meminta beberapa dari teman kalian untuk menyampaikan hasil atau simpulan mengenai proses pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan atau menyimpulkan mengenai hasil dari proses pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Ada tidak? Siska? Boleh. Silakan Siska, boleh berdiri Siska. Oke teman-teman, jadi di akhir penjelasan yang telah Ibu sampaikan, izinkan aku untuk menyimpulkan atau menyimpulkan dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Nah, dari yang telah kita dengar bersama-sama tadi bahwa teks laporan observasi ini adalah teks yang berdasarkan sesuai dengan penelitian dan harus bersifat fakta. Di mana sifat-sifat dari teks laporan observasi ini adalah satu, bersifat faktual, bersifat informatif, dan tidak dapat dibuat-buat. Juga dia bersifat objektif, tidak bisa dibuat dengan secara subjektifnya saja. Karena ketika kita membuat teks laporan observasi ini hanya dengan pandangan subjektif, otomatis itu jatuhnya bukan teks laporan observasi. Dan hasilnya itu akan menjadi bias informasi untuk yang membaca dan yang mendengarkan juga. Itu aja yang aku bisa simpulkan secara garis besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Siska. Selanjutnya, yang laki-laki. Mana yang laki-laki? Boleh perwakilan satu orang untuk menyimpulkan mengenai proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Satu orang yang laki-laki. Siapa kira-kira? Faswan? Silahkan, boleh Faswan. Simpulkan apa yang kamu dapatkan dari materi teks observasi yang sudah Ibu sampaikan. Boleh berdiri? Jadi yang saya dapat hari ini bahwa teks hasil observasi ini bersifat objektif. Dia berdasarkan fakta. Dan tidak terdiri dari pendapat pribadi. Teks hasil observasi juga mempunyai 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, kedua, deskripsi bagian, dan ketiga, deskripsi manfaat. Oke, cukup Fashan? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Fashan. Satu lagi, siapa? Yang bersedia untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Satu lagi, silakan satu lagi. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang bersedia silahkan acungkan tangannya. Silahkan acungkan tangannya. Saipul, silahkan. Boleh Saipul. Tidak apa-apa. Jadi kamu simpulkan saja apa materi yang sudah kamu dapatkan pada hari ini. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Saiful Almi dari kelas 10L. Saya akan memberi kesimpulannya, Bu. Iya, memberikan kesimpulan mengenai proses pembelajaran kita pada hari ini. Proses pembelajaran hari ini sangat senang, Bu. Jadi saya mengetahui apa itu hasil observasi dan Untuk strukturnya ada berapa, Saipul? Struktur teks ada? Ada 3. 3. Yang pertama pernyataan yang kedua umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Oke, deskripsi manfaat. Sekian. Terima kasih Saiful. Oke. Jadi
karena kita sudah belajar mengenai materi struktur teks observasi, yang Ibu harapkan kalian jadi lebih semangat lagi untuk belajar. Kemudian kalian juga jadi lebih paham mengenai bagaimana nih nantinya kalau kita membuat teks observasi. Bagaimana cara meneliti yang baik dan benar. Bagaimana misalnya membuat kerangkanya nanti. Jadi disesuaikan dengan materi yang sudah kita pelajari. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi teks observasi tadi strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, jadi itu struktur dari teks observasi. Jadi Ibu tekankan kembali bahwa teks observasi itu adalah sebuah teks di mana kita meneliti, kita mengamati suatu objek tertentu tadi. Nah, objeknya itu bebas, silahkan. Mau itu benda, ataupun misalnya objek yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, karena kalian sudah selesai mengisi lembar refleksi kalian, sudah selesai, boleh dikumpulkan dari sebelah sini, biar tidak menumpuk ya. Silakan dari sebelah sini kumpulkan lembar refleksinya. Di sebelah sini, ya, boleh. Lanjut. Lanjut sebelah sini lagi. Oke, selanjutnya baris ketiga. Boleh dikumpulkan baris ketiga. Oh, udah sekaligus ya. Baris keempat, silakan baris keempat. Terima kasih Bella. Oke, jadi ini ada lembar refleksi mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Jadi kalian itu diminta untuk menjawab 4 pertanyaan yang Ibu rasa kalian menjawabnya disesuaikan dengan keadaan kalian. Jadi kalau misalnya memang mengalami kesulitan, silahkan sampaikan apa kesulitannya. Kalau misalnya tidak mengalami kesulitan atau sudah sesuai nih, sudah paham nih, nah silahkan sampai juga. Nah di sini Ibu perhatikan dari beberapa refleksi yang sudah kalian isi, rata-rata mengisi di poin 3, poin 4, di mana itu sudah sesuai ya. Yang pertama, apakah materi teks laporan hasil observasi menarik? Menarik. Kemudian yang kedua, apakah materi teks laporan hasil observasi memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan runtut dan mudah dipahami? Ya. Jelas tidak Ibu menjelaskan tadi materi teks observasi? Jelas. Kemudian yang keempat, tuliskan kesulitan. Ada yang memiliki atau mengalami kesulitan, ada juga yang tidak ada mengalami kesulitan. Karena memang cukup sederhana tapi tetap harus dipahami untuk materi ini. Nah, untuk selanjutnya, karena untuk materi struktur teks observasi kita sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan melanjutkan ke materi bagian kaidah kebahasaan dari teks observasi ya. Jadi nanti silahkan boleh dibaca terlebih dahulu materi dari kaidah kebahasaannya ya. Jadi kan ada runtut tuh, ada strukturnya, setelah strukturnya baru masuk ke kaidah kebahasaannya. Setelah itu kita akan memproduksi satu teks observasinya. Setelah kalian memahami dari pengertiannya, struktur dan kaidah kebahasaannya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Tidak ada pertanyaan? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan meminta satu orang
untuk menyimpulkan atau membacakan materi mengenai bukan materi, tapi tadi ada satu teks ya, satu teks yang berhubungan dengan teks observasi tadi. Jadi tadi setelah Ibu cek ternyata kalian sudah benar-benar memahami materi dari teks observasi. Nah, di sini tadi ada satu teks yang Ibu bagikan kepada kalian mengenai Banda Neira, Pulau Indah di Maluku, ya kan? Nah, di sini karena kalian sudah membacanya, silahkan kalian sampaikan kira-kira strukturnya ini ada berapa untuk teks ini? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Jadi tinggal disesuaikan saja. Dan teks yang Ibu bagikan di awal ini benar bahwa ini merupakan sebuah teks observasi. Kenapa dikatakan teks observasi? Karena dia mengamati, kemudian sesuai datanya, kemudian objektif, selanjutnya bersifat informatif, terus sesuai fakta sudah, bersifat informatif sudah, terus objektif sudah, menampilkan ciri-ciri mengenai pulaunya tidak? Ya, betul. Jadi teks ini menampilkan mengenai ciri-ciri dari Pulau Banda Neira, Pulau Indah di Maluku, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks yang Ibu tampilkan tadi di awal, di mana Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian, ya, di awal tadi Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku, kalian baca, kemudian kalian diskusi. Nah, jadi dari teks ini setelah materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, jadi kalian bisa melihat bahwa teks yang disampaikan di awal terkait Banda Neira, Pulau Indah di Maluku ini benar merupakan sebuah teks observasi. Karena di dalamnya terdapat data yang objektif. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apalagi? Bersifat informatif. Terus, apa? Menampilkan mengenai ciri-ciri dari objeknya. Objeknya apa tadi? Banda Neira. Ya, jadi sesuai. Kemudian apakah strukturnya sudah sesuai? Ada berapa paragraf di teks ini? Ada 4 paragraf ya. Coba kita perhatikan. Ini paragraf yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ada 5 paragraf, dan kelima. Nah, jadi di sini bisa kita lihat paragraf pertama masuk ke dalam struktur pernyataan umum. Karena apa? Di awal, selain di awal, alasan yang logis apa? 1 orang, boleh. Siska lagi sepertinya ya. Silakan Siska. Iya. Boleh berdiri Siska. Jadi kenapa dia bisa disebut pernyataan umum? Karena pertama dia terletak di awal. Selain itu juga dia juga memperkenalkan objek yang akan kita bahas secara umum. Jadi kita tahu ini objek yang akan dibahas secara umumnya. Menginformasikan secara umum lah. Oke, menginformasikan secara umum. Oke. Selanjutnya, paragraf yang kedua. Paragraf kedua masuk ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian ada di paragraf berapa saja? Paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga, paragraf keempat, hanya 2, 3, dan 4. Alasannya, kenapa? Ada yang ingin memberikan alasannya? Kenapa di paragraf kedua, 3, dan 4 itu termasuk ke dalam deskripsi bagian? Kenapa? Ada? Jangan Siska lagi ya. Yang lain, siapa? Karena apa?
Karena paragraf kedua, ketiga, dan keempat menampilkan tentang apa? Ciri-ciri? Oke, sebentar ya. Boleh lebih nyaring suaranya Bella, silakan berdiri. Karena kalau menurut saya, Lebih nyaring lagi suaranya. tiga paragraf tersebut masuk ke dalam deskripsi bagian karena dari paragraf tersebut menjelaskan mengenai lebih rinci mengenai pulau banda daerah tersebut, dari keunikan yang ada, terus isi dari pulau banda daerah tersebut, lalu dari segi masuknya orang-orang di dalam pulau tersebut dan perkembangan pulau tersebut sehingga bisa menjadi warisan budaya Indonesia. Itu kan sudah merupakan ciri-ciri lebih rinci lagi dari penjelasan mengenai objek pulau banda daerah tersebut. Dari ketiga paragraf tersebut termasuk ke dalam deskripsi bagian. Oke, terima kasih Bella. Selanjutnya, paragraf yang terakhir. Jadi tinggal kita cocokkan ya. Cocok tidak dengan strukturnya tadi. Karena di awal tadi Ibu sudah menampilkan teks ini, ya kan? Untuk kalian amati bersama-sama teman sebangku kalian. Yang paragraf terakhir, itu masuk paragraf apa? Struktur apa? Deskripsi manfaat. Alasannya kenapa termasuk ke dalam deskripsi manfaat? Oke, boleh berdiri. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Nah, jadi nyambung kan antara ini teks yang Ibu tampilkan di awal untuk kalian amati bersama-sama. Kemudian Ibu jelaskan materi struktur observasinya. Kemudian kalian masuk ke penilaian dari LKPD-nya tadi yang sudah kalian lakukan, di mana kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, dari hasil diskusi yang kalian lakukan dengan teman kelompok kalian, itu nilainya yang sudah Ibu lihat ya, dan sudah kalian sampaikan, sudah kalian presentasikan tadi, semuanya menjawab sesuai dengan strukturnya dan sesuai dengan isinya tadi, beserta alasannya ya. Jadi dapat Ibu simpulkan dari jawaban yang ada di LKPD kalian, kalian itu sudah benar-benar memahami mengenai materi struktur teks observasi. Kemudian Ibu arahkan lagi kepada kalian untuk mengisi lembar dari refleksi ya. Selanjutnya kita nanti untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan, kita akan masuk ke materi kaidah kebahasaannya. Ada bawa buku paket? Ada, oke. Silahkan boleh buka buku paketnya. Itu kaidah kebahasaan ada di halaman 16. Ada di halaman 16. Sudah? Jadi nanti Ibu minta ketika kalian di rumah, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu untuk materi di halaman 16, yaitu berhubungan dengan kaidah kebahasaan dari teks observasi ya. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk materi ini, tidak ada, boleh minta bantuan satu orang buat ice breaking di akhir proses pembelajaran kita. Boleh Ibu minta satu orang. Kita mau ice breaking dulu di akhir, karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan. Oke, Ibu boleh minta bantuannya. Satu orang apa dua orang ya yang maju? Bella, satu orang. Karena dia suka seni kan, suka musik kan? Iya, Bella. Sayang sekali tidak ada Leonardo. Kalau ada Leonardo nanti disandingkan ya. Silakan Bella. Satu, perwakilan laki-laki. Faizan, oke, silakan Faizan. Nanti yang di belakang boleh berdiri.
ikut Fauzan dan Bella. Kita ice breaking dulu sebelum proses pembelajarannya Ibu tutup. Siap semuanya? Bentar. Sebentar ya, sabar. Ulangi. Boleh berdiri, silakan berdiri. Atau menghadap ke sebelah sini saja. Nah. Ayo, Pak. Ayo, Bella. Ayo, Carla. Oke, terima kasih. Kayaknya Ibu mau satu kali lagi ya, yang lebih semangat. Saipul, maju Saipul. Yunis, silakan Yunis. Oh, sebentar. Nah, udah siap Saipul dan Yunis? Yang di belakang siap? Oke, harus lebih semangat dari yang pertama ya. Bentar. Berjarak. Ayo Yunis. Ayo geraknya harus lebih semangat. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, boleh duduk kembali. Jadi kenapa Ibu meletakkan ice breaking-nya ya di akhir? Tadi di awal kan video motivasi terlebih dahulu. Biarkan semangat untuk memulai materi kita pada hari ini. Kemudian ice breaking-nya di akhir. Karena kalian sudah berhasil menjawab pertanyaan. Dan alhamdulillah kalian sudah memahami materi mengenai struktur teks observasi. Kemudian mampu mengklasifikasikan dari struktur teks observasi, kemudian mampu juga membedakan, oh ternyata observasi itu sifatnya objektif bukan subjektif ya. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan, semoga kalian bisa mengambil makna dan hal-hal baiknya ya untuk kehidupan sehari-hari kalian. Jadi nantinya yang Ibu harapkan dari yang sudah Ibu sampaikan, kalian dapat dengan mudah untuk menganalisis, untuk menyampaikan mengenai ciri-ciri tertentu ketika kita melakukan penelitian.
Terima kasih untuk materi hari ini. Terima kasih juga untuk semangat belajar dari kelas 10L. Boleh tepuk tangan untuk kelas 10L. Oke, karena semuanya sudah selesai, refleksinya juga sudah aman. Boleh berdiri. Ibu akan minta satu orang untuk berdiri dulu, silakan. Boleh berdiri semuanya, sudah. Ibu akan minta satu orang untuk menutup pelajaran kita pada hari ini dengan memimpin doa. Silakan satu orang yang bersedia untuk memimpin doa kita pada hari ini. Fashon, silakan Fashon. Oke, silakan duduk. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi kaidah kebahasaan teks observasi. Baik, Ibu tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sama-sama. Sama. Amin. Oke. Semoga selalu dimudahkan untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang berkah. Dimudahkan mencapai cita-citanya. Amin. Dah.